Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjar Sari di mata kuliah IPA Dasar. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang suhu dan energi panas. Oke, kita langsung saja pembahasannya. Nah, kenapa sih siang itu terasa lebih panas daripada malam hari? Ya, perbedaan malam dan siang, jadi suhu siang itu kan terasa lebih panas. Sementara kalau malam itu terasa dingin, ya. Nah, kenapa perbedaan ini terjadi pada siang dan malam? Ya, siang itu terasa panas karena dia suhunya itu lebih tinggi daripada malam. Begitu juga sebaliknya, malam itu lebih dingin karena suhunya itu lebih rendah daripada siang hari. Jadi suhu itu merupakan perbedaan antara panas atau dingin, ya. Mau itu suhu suhu lingkungan, suhu tubuh, suhu benda, atau suhu yang lainnya. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Jadi termometer itu berasal dari kata termo. Termo itu artinya panas, meter itu artinya alat ukur. Jadi termometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Termometer yang bisa digunakan itu ada ini ya, termometer yang biasa dipakai untuk mengecek suhu tubuh, ya. Kemudian ini yang biasa kita jumpai ketika kita masuk ke suatu tempat, misalnya mall, harus dicek suhu tubuhnya, atau ke bank, ya, ini termogan, atau termometer yang dapat digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Kemudian satuan untuk suhu itu ada ini ya, ada 4. Ada C ini berasal dari kata Celsius. Suhunya titik bakunya dari 0 sampai 100 derajat. Jadi dia bisa mengukurnya dari 0 sampai 100 derajat. Kemudian ada lagi reaumur. Ini simbolnya R, bisa mengukur dari suhu 0 sampai 80 reaumur. Kemudian F itu adalah Fahrenheit dari 32 sampai 212 derajat Fahrenheit, dan ada Kelvin dari 273 Kelvin sampai 373 Kelvin. Yang biasa digunakan untuk suhu tubuh, biasanya satuan yang digunakan adalah termometer dengan satuan Celsius. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang pemuaian, ya. Pemuaian itu apa sih, ya? Pemuaian itu adalah bertambahnya suatu ukuran benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Nah, pemuaian ini dapat terjadi pada 3 zat, ya, yaitu pada zat padat, pada zat cair, ataupun ada zat gas. Ya, jadi 3 zat ini dapat terjadi pemuaian jika 3 zat ini mengalami pertambahan suhu, ya, pertambahan suhu sehingga nanti akan terjadi perubahan ukuran, ya. Perubahan ukuran baik pada zat padat, zat cair maupun pada zat gas. Untuk pemuaian pada zat padat, ini contohnya ada rel kereta api. Jadi rel kereta api ini dibuat renggang, ya. Kenapa dibuat renggang? Karena pada siang hari itu kan suhunya lebih tinggi, sehingga si rel kereta api ini akan menerima kalor dari panas matahari, dan ketika dia menerima kalor dari panas matahari, maka rel kereta ini mengalami pemuaian, sehingga yang tadinya rel kereta api ini renggang bertambah panjang menjadi rapat. Makanya rel kereta api itu antara satu sisi dengan satu sisi yang lainnya, atau satu besi dengan sisi yang lainnya itu dibuat renggang, ya, karena pada siang hari untuk pemuaian, ya. Kalau tidak dibuat pemuaian, tidak buat renggang, mungkin ini akan si besinya ini akan melengkung ke atas karena tidak ada ruang untuk pertambahan panjang terhadap besi tersebut, ya. Kemudian pada zat cair ini dapat terjadi ketika kita mendidihkan air. Kalau kita mendidihkan air dalam keadaan penuh di wadah, itu biasanya air ada yang
tumpah ke sisi-sisi wadah ini. Nah, itu yang disebut sebagai pemuaian zat cair. Jadi, volume airnya itu bertambah ketika airnya menerima pertambahan suhu ya yang berasal dari panas api atau dari kompor. Sementara untuk pemuaian pada zat padat bisa dilihat dari percobaan. Ini ada percobaan botol dimasukkan balon. Yang satu dalam keadaan dingin, yang satu dalam keadaan panas. Nah, di dalam botol ini kan ada udara. Ternyata pada saat dimasukkan ke dalam air yang dingin, si balonnya itu tidak mengembang. Sementara ketika dimasukkan ke dalam air panas, si balonnya itu mengembang. Nah, di sini menunjukkan bahwa terjadi pemuaian pada zat gas sehingga si balonnya dapat mengembang. Kemudian untuk energi panas ya, energi panas itu kita ke energi panas. Nah, dia ya, energi panas. Ya. Jadi energi panas itu adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber panas ya. Nah, nantinya sumber panas itu akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Energi panas pada bumi disebut juga sebagai geotermal. Nah, ada beberapa macam energi panas. Yang pertama itu energi panas yang berasal dari matahari. Yang kedua ada energi panas yang berasal dari api. Dan energi panas yang berasal dari panas bumi yang tadi disebut sebagai geotermal. Nah, energi panas atau geotermal ini tersimpan dalam batuan yang letaknya berada di bawah permukaan bumi dan fluida yang terkandung di dalamnya. Jadi ini berasal dari dalam bumi ya, dari pusat bumi. Panas bumi pertama kali dimanfaatkan oleh Italia pada tahun 1913 untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik. Nah, sekarang juga dimanfaatkan di Indonesia ya. Energi panas bumi di Selandia Baru itu mulai dimanfaatkan pada tahun 1958. Di antara tahun 1973 dan tahun 1979 itu terjadi peningkatan harga minyak dunia ya. Harga minyak dunia itu semakin melambung. Dan negara-negara yang lain itu ikut terdorong untuk memanfaatkan sumber energi panas bumi untuk menggantikan energi minyak dunia ya. Jadi tadinya minyak dunia melambung tinggi, kemudian ada pemanfaatkan energi panas bumi. Nah, energi panas bumi ini dapat dimanfaatkan untuk energi listrik. Ya. Energi panas bumi termasuk ke dalam energi yang ramah lingkungan. Kenapa energi ini disebut ramah lingkungan? Ya, karena fluida dari panas bumi yang telah diambil itu ketika dibuang itu akan dikembalikan lagi ke permukaan bumi ya. Jadi tidak mencemari lingkungan. Jadi asalnya dari dalam bumi kemudian dimanfaatkan dan dikembalikan lagi ke bumi. Emisi dari pembangkit listrik yang berasal dari panas bumi itu sangat rendah bila dibandingkan dengan minyak dan batu bara. Jadi emisinya itu sangat rendah ya dibandingkan dengan minyak dan batu bara. Kemudian energi panas matahari disebut juga sebagai energi surya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk energi listrik juga ya. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, kemudian fotovoltaik surya, listrik panas surya, kemudian arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Ini adalah panel surya yang memanfaatkan energi panas matahari ya. Energi ini banyak sekali dimanfaatkan di berbagai negara ya, termasuk di Indonesia juga sudah banyak menggunakan panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Disebut juga sebagai sol ya, karena matahari merupakan sumber cahaya yang terkuat yang dapat dimanfaatkan. Panel surya sering juga disebut sebagai fotovoltaik
atau visi ya, foto